anak-anak hari ini, anak-anak yang ada di jalanan itu dilihat sebagai penyakit, bukan kemudian anak-anak yang harus dibina. Jadi kalau dari sisi Perda sendiri kami melihatnya ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diubah di sini. Jadi tidak kemudian ketika dianggap sebagai penyakit masyarakat, anak-anak yang di jalanan digaruk, dibawa ke dinas sosial, tapi kemudian sampai di dinas sosial sudah ada yang menunggu, sudah ada yang menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah hadir nih Kang Henry nih. Apa Siap. kabar Kang Henry? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, Kang Henry Gunawan adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten. Siap. Terima Betul, kasih betul. sudah hadir. Terima kasih kembali nih. Nah. Terima kasih kami sudah diundang ya nih. Biar jadi informasi yang menginspirasi, Kang Henry mudah-mudahan bisa cerita dulu nih, LPA Lembaga Perlindungan Anak itu apa? Kalau dengar nama Lembaga Perlindungan Anak itu ingat Kasetos. Iya. Siap. Jadi fungsinya apa nih? Iya. Dan apa yang dilindungi dari anak-anak di Banten? Siap. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten ini kalau di Provinsi Banten sendiri lahir di tahun 2010. Kalau di pusatnya perpanjangan tangan dari Komnas Perlindungan Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang ada di bawah Pak Aris Merdeka Sirait. Oke. Nah, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten ini menjadi sebuah lembaga layanan yang di dalamnya kalau di kabupaten kota itu sudah ada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kota juga di bawah LPA Provinsi Banten. Jadi lembaga vertikal yang memang bentuknya lembaga layanan. Nah, kalau di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten sendiri memang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri ada klaster-klaster yang memang dilindungi secara langsung, terutama ada 10 hak anak yang memang dilindungi. Kita sudah meratifikasi konvensi hak anak yang dari PBB, yang kemudian diratifikasi juga di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang kemudian menjadi titik fokus perlindungan anak di Provinsi Banten, terutama tentu saja ketika ada kasus-kasus dalam bentuk layanan-layanan yang memang kita bisa berikan pendampingan jangkauan secara langsung. Nah, LPA sendiri memang ada 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai pusat data. Jadi ketika ada kasus-kasus yang terjadi, kemudian ada hal-hal yang kemudian kami temui yang itu berhubungan dengan hak anak yang tidak terpenuhi dan beberapa kasus-kasus lain, itu menjadi pusat data. LPA Provinsi Banten menjadi pusat data ketika ada kebijakan-kebijakan yang nanti bisa kita komunikasikan dengan kedinasan misalnya atau pemerintah Provinsi Banten sendiri untuk kemudian ini bisa menjadi langkah-langkah strategis dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, penjangkauan atau pendampingan kasus secara langsung. Jadi ketika ada kasus yang memang itu kami temui, kita mendapat laporan, kemudian dapat informasi secara langsung, maka kami lakukan penjangkauan secara langsung. Ketika jangkauannya memang ada di kabupaten kota, rekan-rekan LPA kabupaten kota akan turun untuk mendampingi secara langsung. Kemudian yang ketiga itu preventif. Nah, di preventif ini dari usaha kita pencegahan ini lebih kepada bagaimana sosialisasi, kemudian menjangkau anak-anak yang memang hari ini kita sedang keliling di beberapa titik di beberapa minggu belakangan ini terkait dengan deklarasi anti perundungan di beberapa sekolah-sekolah penggerak yang ada di Provinsi Banten. Ini sebagai salah satu upaya preventif juga yang kami sangat mendukung terkait dengan bagaimana upaya-upaya sekolah, upaya-upaya lingkungan untuk bisa sama-sama menjaga anak, terutama dijauhkan dari kekerasan. Nah, proses deklarasi anti perundungan yang ada di sekolah-sekolah ini sebagai salah satu bentuk upaya bagaimana anak-anak dengan teman sebayanya bisa menjadi pelopor dan bisa menjadi pelapor. Oke.
Usianya dari berapa sampai berapa ini yang dilindungi ini? Siap. Kalau usia sendiri memang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak-anak itu usia 0 tahun sampai dengan 18 tahun. 18. Ya, sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau 40 ke atas udah nggak mungkin. Ya. Dilindungi bersama-sama itu. Nah tadi dikatakan Kang Henry ada 10 klaster dalam Hak anak. perlindungan anak. Apa aja Kang? Hak anak yang pertama ada hak anak untuk bermain. Nah, jadi kadang di hak anak untuk bermain ini yang seringkali orang tua sering lupa bahwa ternyata hak anak yang paling utama atau yang pertama adalah hak anak untuk bermain. Jadi kadang setelah kita pulang kerja, kita sampai rumah ketemu dengan anak, kita bertanya yang pertama biasanya ada PR nggak, sudah dikerjain belum, udah belajar belum. Tapi kita kadang tidak bertanya, udah main sudah belum? main belum. Ini hak anak yang paling dasar yang pertama yang memang harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian ada hak anak juga dari sisi kesehatan, kemudian hak anak untuk mendapatkan identitas, hak anak untuk berpartisipasi. Nah, ini yang kami berterima kasih sekali bahwa anak-anak hari ini dilibatkan dalam forum anak. Jadi ada di kabupaten kota, di provinsi, itu ada forum anak yang memang melibatkan anak untuk berpartisipasi secara langsung. Jadi mereka bisa menyuarakan terkait dengan misalnya ketika akan dibangun sebuah fasilitas umum. Bisa jadi nanti anak-anak akan ada di sana, misalnya ada taman layak anak misalnya dibuat. Anak-anak juga bisa dimintai pendapatnya, misalnya mainan atau fasilitas seperti apa yang mereka inginkan. Tidak kemudian karena orang dewasa menganggap bahwa sudah terencana dan sebagainya langsung dibangun, tapi ketika nanti selesai anak-anak tidak melihat itu sebagai tempat bermain yang menarik. Nah, ini yang anak-anak ikut dilibatkan juga di sana di dalamnya. Nah, dalam beberapa klaster-klaster lain, anak-anak lebih kepada bagaimana mereka mendapatkan pendidikan. Jadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi hak yang dasar. Jadi kita melihat juga di beberapa lokasi-lokasi tertentu, terutama di ibu kota provinsi sendiri, ada anak-anak yang di jam sekolah itu ada di jalanan. Ini penjangkauan anak-anak seperti ini memang bukan cuma satu lembaga, bukan cuma satu institusi pemerintahan saja yang memang harus menjangkaunya, tapi seluruh masyarakat. Jadi ketika kita menemukan beberapa kasus-kasus seperti itu, ini yang kemudian perlu pendampingan secara bersama-sama. Nah, hak untuk mendapatkan identitas ini yang kemudian kami coba mendorong juga, karena memang ada anak-anak yang ketika misalnya orang tuanya menikah tapi kemudian menikahnya tidak secara resmi, orang tua yang memang menikah tersebut bingung ini bagaimana membuat akte dan sebagainya. Ini proses penjangkauan seperti itu yang kemudian anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan identitas. Jadi identitas dari si anak, terutama misalnya akte kelahiran. Ya, termasuk hak anak mendapat nama, identitas yang baik. Betul. Kan ada anak yang dinamain iblis, kentut. Namanya luar biasa. Namanya viral. Padahal kan itu jadi doa. Nah, nama itu menjadi doa. Kemudian nanti ketika misalnya dia sudah mulai dewasa, sudah mulai sekolah, nama itu akan menjadi panggilan yang melekat. Nah, kalaupun itu kemudian ada nama-nama yang agak unik, nanti teman-temannya akan melakukan proses bullying dan sebagainya. Ini yang kami. Nah, kalau ada kasus-kasus terhadap persoalan anak, artinya masyarakat bisa minta bantuan LPA ya? Betul. Nah, betul prosesnya sekali. gimana ini? Dari beberapa kasus-kasus yang memang ada, kami melakukan penjangkauan. Pertama, kami buka layanan hotline. Okay. Jadi warga masyarakat bisa datang menghubungi secara langsung. Nomor kontak tersebut itu tercantum langsung di website LPA Provinsi Banten. Bisa langsung disebut Kang Henry? Siap. Mohon dicatat sahabat Banten Podcast.
Silakan. Siap. Kalau ada beberapa kasus-kasus yang memang ditemui di lapangan, rekan-rekan bisa menghubungi secara langsung. Nomor kontaknya di 081927977810 atau bisa akses langsung website LPA Provinsi Banten. Oke. Di sana nanti bisa mengakses langsung via WA, di chat secara langsung untuk penjangkauan. Nah, termasuk di beberapa media sosial ada yang melakukan konsultasi secara langsung inbox boleh itu ya? Ya, ada beberapa yang konsultasi secara langsung via inbox karena memang beberapa kasus-kasus yang kami temukan kadang orangnya tidak ingin bertemu secara langsung. Kadang ada kasus yang mereka anggap sebagai aib. Mereka tidak ingin kasus ini dengar oleh masyarakat umum. Dan pelayanan ini gratis ya. Betul, tentu saja gratis. Jadi dalam beberapa kasus malah ini yang menarik kalau di lapangan ada orang tua yang melakukan pelaporan karena ada anaknya kasus waktu itu pencabulan oleh orang dewasa, sampai ke lokasi. Kami melihat ini ada hal-hal yang kemudian menurut kami harusnya pendampingannya sudah dari awal. Kemudian ini pendampingannya sudah cukup lama baru bisa kami dampingi. Nah, di akhir pelaporan orang tuanya bercerita lah bahwa anaknya ada tunggakan dan lain sebagainya di sekolahnya. Karena memang salah satu bentuk jangkauan pendampingannya juga bukan cuma untuk konsultasi dan pendampingan secara kasus, ya kami ikut memberikan bantuan malah. Jadi sebagian orang tua ada yang khawatir apakah nanti melakukan pendampingan itu berbayar atau tidak. Kami sampaikan bahwa memang tidak berbayar, bahkan ada beberapa kasus yang kami malah ikut membantu. Ini kalau dilihat secara data kasus terhadap anak-anak di Provinsi Banten posisinya dengan provinsi lain gimana? Ya, kalau dengan provinsi lain, Banten ini masuk dalam 10 besar. 10 besar. 10 besar. Jadi beberapa kali kemarin kita diskusi dengan Komnas Perlindungan Anak, Pak Aris Merdeka Sirait, bahwa Banten ini masuk ke zona merah. Karena yang pertama dalam beberapa kasusnya dari sisi kuantitas tidak besar, tidak banyak, tapi dari sisi kualitasnya luar biasa. Kasus-kasus yang digilir, kemudian yang kemarin digilir itu maksudnya apa? Kita menyebutnya kekerasan seksual secara bersama-sama. Jadi si pelaku ini bukan cuma satu orang. Dia mengajak teman-temannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap satu orang korban. Nah, kasus yang cukup memprihatinkan. Ancamannya hukumannya gantung atau apa? Nah, kalau dari sisi undang-undang sendiri ini agak berbeda ketika ada kasus yang itu kaitannya misalnya pelakunya anak, pelakunya dewasa. Kalau pelakunya anak yang berhadapan dengan hukum, kita menyebutnya ini menggunakan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya agak berbeda. Misalnya di bawah usia 12 tahun itu dikembalikan ke orang tua. Dengan misalnya ada beberapa kasus yang memang cukup berat, itu yang kemudian nanti anaknya akan mendapatkan pembinaan. Tapi kalau kasusnya misalnya anak berkelahi dengan temannya di sekolah, ini bentuknya sudah polisi bisa mendorong untuk melakukan diversi. Nah, kalau kasusnya sudah cukup berat, membahayakan, menghilangkan nyawa, kemudian sampai merusak masa depan, ini yang kemudian dampaknya cukup banyak nanti. Nah, termasuk kalau misalnya pelakunya usia dewasa, kami mendorong ketika kasus ini sudah cukup sadis, bisa didorong sampai diberlakukannya PP nomor 70 tahun 2020 terkait dengan kebiri kimia. Nah, sejauh ini memang pasca disahkannya PP 70 2020 itu baru ada satu kasus di Lampung waktu itu. Ada satu kasus yang terjadi, pelakunya sayangnya adalah salah satu pemberi pelayanan, pelindung seharusnya. Dia aktif di salah satu lembaga pelindungan anak, tapi kemudian menjadi pelaku.
sampai si anaknya dijual dan sebagainya. Itu di daerah Lampung. Itu baru satu kasus. Nah, kami mendorong ketika ada kasus-kasus yang itu cukup berat kasusnya sampai menghilangkan nyawa, bahkan ada beberapa kasus-kasus yang itu terjadi kami dampingi, itu ada di daerah selatan, di daerah Pandeglang. Orang tua kandung korbannya itu ada 3 orang, anaknya usia 12, 8 dan 2 tahun, orang tuanya usia di atas 50 tahun. Kejadiannya di rumah dan berulang kali. Nah, ini yang kami melihat sepertinya ada yang salah dari sisi di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa jadi kalau dulu mungkin kita sering melihat ada gotong royong, saling mengawasi dan sebagainya. Hari ini sepertinya sifat-sifat individualistis sudah mulai masuk ke tengah-tengah masyarakat kita, apalagi dengan adanya gadget. Semua kembali ke dunia maya, tinggal di dunia maya dan melihat sepertinya mereka hidup di dunia yang berbeda. Jadi semua dianggap aman. Itu yang kemudian mereka kembali ke pada saat di dunia nyata, proses untuk kemudian mereka melampiaskannya akhirnya ke orang-orang terdekat. Nah, itu kan kasus per kasus, kasuistik lah. Yeah. Kalau secara general, catatan apa dari LPA yang dipunyai terhadap persoalan anak-anak di Banten? Ya, di LPA sendiri kita punya data dari 2017, 18, 19, 20. Di 2017 kita masih ada di bawah 30 kasus di Provinsi Banten yang didampingi secara langsung. Kemudian 2018-19 itu fluktuatif, dari 2018 itu 36, di 2019 itu turun 34. Di 2020 itu naik menjadi 69 kasus. Data yang seharusnya mungkin sama-sama kita waktu itu menjaga jarak dan sebagainya di masa pandemi, tapi ternyata di tahun 2020 kita melonjak ada 69 kasus. Itu data sebanten. Nah, di 2021 setengah semester kemarin sampai semester awal itu ada 26 kasus yang sudah didampingi. Nanti di akhir tahun ini kami akan melakukan proses untuk pendataan ulang berapa data yang sudah terekap. Nah, data-data dari kasus-kasus yang ada itu 60% itu kasus kekerasan seksual. 60% itu kasus kekerasan seksual. Ada kasus lain misalnya hak asuh. Pasca pandemi ini orang tua sepertinya mulai goyah ekonominya, ada perceraian dan sebagainya, kemudian anak menjadi korban di sana masa pandemi. Kalau LPA sendiri dalam melakukan proses perlindungan anak ini aktif atau pasif, menunggu laporan saja? Aktif. Jadi dalam beberapa kasus kami melihat ketika ada kasus yang terjadi, biasanya kami akan mendapatkan informasi dari teman-teman media. Kami dapat informasi, Kang ada kasus sini. Biasanya kami langsung koordinasi kalau itu ada di kabupaten kota yang di selatan misalnya, atau yang ada di utara di Tangerang, kami akan langsung konfirmasi ke teman-teman yang ada di kabupaten kota. Tapi kalau skopnya ada di pusat kota atau pusat provinsi, teman-teman LPA provinsi yang langsung mendampingi biasanya. Nah, Kang Henry, kalau anak yang kena gizi buruk atau stunting, ini yang salah orang tua, dinas kesehatan, atau kepala daerah? Iya, gizi buruk ini ya jadi salah satu hal yang kemudian cukup panjang kalau didiskusikan memang. Tapi kami melihatnya lagi-lagi ada peran tentu saja pemerintah yang perlu menjangkau juga dari sisi kesehatannya tentu saja. Misalnya dalam beberapa kasus kami lihat ada beberapa anak-anak yang memang tinggal dari sisi ekonominya dari orang tuanya itu menengah ke bawah, dan kadang ada beberapa kasus juga yang itu tidak tersentuh. Misalnya pemerintah terdekat misalnya RT, RW, bahkan di tingkat kelurahan, kadang ada yang tidak sampai menyentuh ke sisi misalnya anak-anak yang
terkena gizi buruk. Nah, harapan kami memang setelah adanya pemerintah saat ini sedang menggencarkan PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang di dalamnya ini sudah ada 904 kelurahan desa yang ada di Banten yang sudah terbentuk. Nah, harapannya nanti masyarakat yang terlibat menjadi kelompok dalam PATBM tersebut itu bisa menjangkau anak-anak yang ada di daerahnya masing-masing, terutama anak-anak yang tadi gizi buruk nih. Kalau kami lihat sih ini yang cakupannya memang peran bukan hanya peran pemerintah saja, tapi masyarakat yang ada di setempat itu perlu juga untuk melakukan pendampingan, lihat secara langsung ketika ada hal-hal seperti itu yang kemudian nanti gerakannya bisa gerakan bersama-sama. Nah, kalau anak-anak gerobak nih, iya. Itu LPA kok diam aja kelihatannya, nggak ada. Iya, kita lagi melakukan proses pendampingan ketiga kalau di jalanan tuh ada tiga klaster yang sedang kita dampingi. Yang pertama itu anak-anak silver. Yang kedua anak-anak yang dibawa ke jalanan, digendong, digerobak dan sebagainya. Yang ketiga itu anak-anak yang kita mengistilahkannya santri yang numpang di truk nge-BM ya istilahnya. Jadi di beberapa kasus itu kan anak-anak sering kecelakaan, kejadian, kasus-kasus. Nah, kalau saya sih selalu ingin mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau pertanyaannya kemudian siapa yang paling bertanggung jawab, sebenarnya masyarakat tentu saja, karena LPA sendiri bagian dari masyarakat. Pemerintah sendiri sejauh ini kalau kami melihatnya agak sulit memang untuk coba kami komunikasikan, karena misalnya bicara yang paling kecil saja di Kota Serang. Di Kota Serang itu pemerintah Kota Serang menangani anak-anak yang ada di jalanan menggunakan Perda nomor 2 tahun 2010 yang isinya tentang penyakit masyarakat. Anak-anak hari ini, anak-anak yang ada di jalanan itu dilihat sebagai penyakit, bukan kemudian anak-anak yang harus dibina. Jadi kalau dari sisi Perda sendiri kami melihatnya ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diubah di sini. Jadi tidak kemudian ketika dianggap sebagai penyakit masyarakat, anak-anak yang ada di jalanan digaruk, dibawa ke dinas sosial, tapi kemudian sampai di dinas sosial sudah ada yang menunggu, sudah ada yang menjemput dan sebagainya. Atau misalnya diberikan pelatihan yang kemudian dampak yang anak-anak yang sudah ada di jalanan itu agak sulit memang proses untuk pendampingannya, karena mereka sudah terbiasa di jalanan dengan kerasnya dunia anak-anak yang ada di jalanan, bagaimana kemudian mereka bisa bertahan hidup. Jadi beberapa klaster-klaster anak yang ada di jalanan memang kami melihatnya, misalnya yang pertama anak yang ada di jalanan karena disuruh oleh orang tua. Atau ada anak yang ada di jalanan karena pilihannya, kabur dari rumah misalnya, meninggalkan orang tua, atau ada yang menjadi koordinator. Nah, kalau menurut Kang Henry, banyaknya anak-anak jalanan di Banten saat ini, terutama di Kota Serang nih, ada anak silver, ada pengamen anak-anak dan sebagainya. Itu warga lokal atau pendatang? Nah, kita pernah melakukan wawancara secara langsung, pendampingan secara langsung ke jalanan. Ada beberapa anak-anak yang memang itu berasal dari luar daerah. Tapi sebagian besar itu ada anak-anak yang ada di Kota Serang, lahir dan tumbuh di Kota Serang. Misalnya di Serang sendiri ada satu kampung yang itu Kampung Pengemis. Di mana? Namanya Kampung Kebanyakan kalau nggak salah ya. Itu ada Kampung Pengemis di sana yang memang di dalamnya saya lupa namanya kalau tidak salah sih itu. Di dalamnya memang sudah seperti biasa warga dan keluarganya misalnya ngedrop keluarganya ke daerah tertentu untuk kemudian keliling ke misalnya komplek-komplek, itu kan kita sering melihat itu. Nah, kalau kami sih melihatnya ini perlu ada yang pertama
terutama legal standing-nya terlebih dahulu. Bagaimana kemudian anak-anak dilihat bukan sebagai penyakit tapi sebagai anak-anak yang perlu dibina. Kalau sudah sudut pandangnya sebagai anak-anak yang perlu dibina, maka nanti prosesnya perlu ada satuan tugas dan sebagainya. Anak-anak terlantar itu selalu ada karena pemerintah itu konsisten memelihara kemiskinan. Nah, Kang Henry, Iya. menjelang tahun politik, apakah LPA juga menjangkau eksploitasi anak dalam politik, misalkan menjadi peserta kampanye? Ya, tentu saja. Karena Kemudian apa sanksinya itu? kalau kami melihat memang ada beberapa momen-momen di pengalaman di beberapa kampanye sebelumnya, anak-anak dilibatkan. Misalnya dalam beberapa kasus orang tuanya ikut kampanye, anak-anaknya dibawa. Atau dalam momen-momen tertentu mereka diminta untuk membawa selebaran-selebaran untuk berkampanye. Nah, kami melihat ini sebagai satu hal yang perlu kesadaran dari orang tua yang pertama, bahwa anak-anak tidak perlu atau tidak bisa terlibat dalam politik praktis. Misalnya mereka diarahkan untuk mengikuti satu kampanye-kampanye tertentu dan sebagainya. Nah, kami mendorong yang pertama, karena tentu saja dalam proses kampanye ini ada beberapa pihak-pihak yang nanti akan memantau juga, maka proses memantaunya secara bersama-sama. Misalnya LPA nanti bisa berdampingan secara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum untuk melihat apakah ada anak-anak yang ada di jalanan yang kemudian diajak untuk berkampanye. Nah, kalau misalnya ini kemudian terjadi, tentu saja ada sanksi-sanksi yang memang bisa diterapkan. Misalnya kalau ini dampaknya terhadap anak-anak dalam satu partai tertentu, maka partainya yang bisa kena sanksi dan sebagainya. Dalam proses advokasi LPA nih, biasanya prioritas yang ditempuh untuk penyelesaian kasus lewat hukum atau treatment yang tidak bersifat hukum kira-kira. Iya. Kami pertama melihatnya kasusnya terlebih dahulu, kasusnya seperti apa. Ada kasus yang memang kita bisa dampingi litigasi, atau ada yang non litigasi. Kalau kasusnya ini kemudian sudah dalam bentuk kekerasan seksual, maka LPA Provinsi Banten tidak ada kompromi sama sekali untuk kemudian berani, Kang, ya? Iya, tidak ada kompromi sama sekali untuk kemudian kita menyebutnya perdamaian dan sebagainya. Tapi kalau kasusnya masih sifatnya ringan, tadi seperti yang saya sampaikan, bullying, kemudian kasus-kasus perkelahian teman sebaya yang memang tidak sampai kemudian menyebabkan ada kematian, luka berat dan sebagainya, itu yang kemudian kami bisa dorong untuk ada diversi di kepolisiannya. Oke, jadi sahabat Banten Podcast, LPA Banten tegak lurus. Siap. Terakhir, Kang Henry. Siap. Apa yang bisa menjadi sebuah nasihat untuk para orang tua agar bisa melindungi anak-anaknya? Ya, berbicara tentang perlindungan anak di tengah-tengah keluarga, tentu saja yang pertama yang perlu orang tua pahami bahwa anak-anak hari ini adalah anak-anak yang lahir yang berbeda dengan di masa kita. Mereka lahir biasanya kalau sudah di atas tahun 2000, kita menyebutnya anak-anak digital, anak-anak masyarakat digital, masyarakat milenial, yang di masa itu mereka sudah memegang gadget. Orang tua kadang tidak memahami bahwa salah satu pemicu anak-anak bisa melihat pornografi itu adalah gadget. Jadi ada peran orang tua sebenarnya terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada anak. Kami melihat salah satu pemicu yang cukup besar terkait dengan adanya aksi kekerasan seksual di Provinsi Banten ini adalah gadget. Jadi kadang kami temukan ada beberapa, misalnya ada satu kasus yang ada di daerah Kabupaten Serang, pelakunya usia 12 tahun. Korbannya usia 7 tahun. Kami dampingi korbannya dan kami dampingi juga dari sisi pelaku, karena LPA ketika mendapatkan kasus tidak kemudian melihat anak itu sebagai korban saja. Pelaku pun kami dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum itu kami dampingi. Nah, ketika ada kasus seperti itu, pertanyaan pertama kami, bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui adanya pornografi?
Dan setelah ditelusuri ternyata anak-anak terbiasa melihat pornografi melalui gadget. Nah, lagi-lagi peran orang tua di sini penting, bahwa anak-anak perlu dipantau bagaimana penggunaan gadgetnya, tidak kemudian diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak, karena hari ini anak-anak seperti sangat mudah sekali menemui game yang di dalamnya ada pornografi, kemudian ada kekerasan, sampai di YouTube pun mereka tahu konten termasuk keyword apa yang harus mereka ketik untuk mendapatkan konten pornografi. Nah, ini yang kemudian orang tua yang mungkin kita menyebutnya imigran digital, bahwa orang tua yang tidak lahir ketemu langsung dengan handphone, dengan gadget, itu tidak tahu bagaimana langkah-langkah mengantisipasi kasus-kasus seperti ini. Kalau menemukan kasus-kasus seperti itu, konsultasikan, diskusikan dengan psikolog, bahkan bisa berdiskusi dengan kami, proses pendampingannya, kemudian mendorong bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mohon agar dijauhkan catat nih sahabat dari gadget podcast. Dan berakhir sampai di sini, kita akan kembali undang Kang Henry sebagai Ketua LPA melihat perkembangan kasus dan dinamika tentang anak di Banten. Siap. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.